Pada malam hari ini saya akan bicara tentang satu hal yang barangkali membantu kita untuk memahami dengan baik praktek meditasi kita, dan mungkin juga untuk memberikan kita semangat untuk bertekun dalam praktek meditasi. Saya bicara tentang meditasi dan hubungannya dengan keutamaan. Meditasi itu doa. Keutamaan itu adalah kebiasaan baik. Shalom, selamat malam, selamat datang. Kami ucapkan kepada Monsinyur Justinus Harjo Susanto MSF, Pastor, Suster, Bapak Ibu peserta webinar Fiat Voluntas Tua yang diselenggarakan oleh kelompok meditasi Kristiani Keuskupan Agung Samarinda dalam rangka memperingati ulang tahun ke-11 yang jatuh pada tanggal 15 Januari. Bapak Ibu peserta webinar yang terkasih, perlu saya sampaikan bahwa webinar pada malam hari ini diikuti oleh seluruh wilayah Indonesia, juga oleh negara tetangga kita, yaitu Malaysia dan Singapura. Untuk itu, kami ucapkan terima kasih kepada semua peserta yang telah membuka hati untuk bersama belajar tentang meditasi dalam webinar ini. Bapak Ibu yang terkasih, agar acara pada malam hari ini berjalan dengan lancar, maka marilah kita berdoa terlebih dahulu, kiranya Tuhan mencurahkan dan membimbing acara pada malam hari ini. Mari Bapak Ibu, kita siapkan untuk berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa sumber kehidupan kami, terima kasih karena di masa pandemi yang terkadang membuat hati kami gelisah, kami masih diberi kesempatan untuk bisa berkumpul bersama meskipun hanya melalui virtual. Bapa, dampingilah kami dalam acara webinar ini. Kiranya Roh Kudus-Mu yang akan membimbing kami, sehingga kami bisa mengikuti webinar tentang meditasi dan keutamaan-keutamaan, sehingga kami memiliki gambaran tentang jalan meditasi yang akan kami tekuni dalam kehidupan kami. Bapa, kami juga berdoa istimewa untuk Romo Cyriacus M. Dolu Ukam, yang akan memberikan materi kepada kami. Jagalah beliau dan berikanlah hikmat-Mu. Bapa, jagalah pula jaringan yang akan kami gunakan, agar bisa menghantar kami untuk belajar bersama pada malam ini. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang saat ini sedang menderita sakit. Kiranya Engkau memberikan kekuatan kepada sahabat-sahabat kami ini, agar di dalam sakitnya mereka tetap yakin dan percaya bahwa Engkaulah yang akan memberikan penyembuhan kepada mereka.
Terima kasih untuk semua penyertaan-Mu Bapa, dan doa ini kami haturkan kepadamu dengan perantaraan Yesus, Tuhan kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Selayang pandang MK Kasri yang akan dilanjutkan dengan sambutan daripada koordinator MK Kasri oleh Ibu Arum. Silakan.
Monsinyur Justinus Harjo Susanto MSF selaku Uskup Keuskupan Agung Samarinda, Romo, Frater, Suster, baik pendamping maupun moderator dan narasumber yang saya kasihi. Ibu Kindawati selaku Koordinator MK Nasional Indonesia yang saya hormati. Ibu Bapak, Saudari, Saudara, meditator, peserta webinar yang saya kasihi, yang berada di Indonesia maupun Malaysia dan Singapura. Berkah dalam. Syukur kepada Allah, oleh karena penyelenggaraannya MK Kasri mengadakan webinar di setiap hari Kamis di bulan Oktober ini. Sebagai momentum pengajaran dan peneguhan bagi kita semua, dan pengenalan bagi yang baru di wilayah Keuskupan Agung Samarinda. Maka dalam hal ini kami bekerja sama dengan Komsos. Sedikit ulasan dari selayang pandang tadi, perjalanan MK Kasri. Diawali tanpa sengaja, saya mengenalkan jalan keheningan ini di kelompok Lexio Divina di Kapel Susteran MASF di Rumah Sakit Dirgahayu, tempat saya mengabdi dulu. Pada saat saya giliran memimpin pertemuan, saya mengenalkan jalan keheningan ini kepada mereka. Dan mereka menanggapi dengan baik dan meminta saya untuk memberikan di pertemuan berikutnya. Setelah pengenalan itu, ada banyak tanggapan dan permintaan dari paroki, baik dari katedral maupun Santo Lukas. Maka saya mengenalkan meditasi Kristiani dengan seizin dan sepengetahuan secara lisan Bapak Uskup Monsinyur Sului Florentinus MSF pada saat itu. Lalu tanggapan juga diberikan oleh MK Pusat yang kemudian mengirim Romo Tantian Sing MSF untuk mengadakan pengenalan atau workshop meditasi Kristiani di Aula Seminari Santo Yohanes Don Bosco, Samarinda. Maka dari itu, setelah tahun 2010 itu, hingga sekarang, ada 6 paroki kelompok meditasi Kristiani. 6 kelompok tersebut ada di Paroki Santo Clement I Sepinggan Balikpapan, Santo Lukas Samarinda, Santa Katedral Samarinda, kemudian juga di Santo Yohanes Penginjil Melapeh, Paroki Kristus Raja Barong Tongkok, dan Santo Yosef Bontang. Dalam 6 paroki tersebut meliputi 6 kelompok dewasa dan 4 kelompok misdinar yang masih aktif hingga sekarang. Memang tidak dalam jumlah yang besar, namun eksistensi kami tetap dalam keheningan karena yang utama meditasi ini adalah menjalankannya di dalam keseharian 2 kali sehari di rumah masing-masing. Lalu dalam pertemuan seminggu sekali selama pandemi ini, kami mengadakan dalam meeting Zoom keuskupan yang mungkin nanti akan tetap kami lanjutkan dengan sedikit perubahan jadwal setelah acara webinar ini. Fiat voluntas tua, yang artinya terjadilah padaku menurut kehendakmu. Sebuah Magnificat Maria yang mendorong kami
menjadi misi kami pribadi-pribadi Kristiani untuk menekuni jalan keheningan ini. Diam, hening dengan cara sederhana, mendengar kehendak Tuhan, lalu mengikutinya. Itulah yang menjadi tekad kami. Ibu, Bapak, Suster, Frater, Romo yang saya kasihi, demikian sambutan dari saya. Selamat datang, selamat mengikuti webinar. Semoga narasumber yang akan memberikan materi pada malam hari ini dan Kamis ke depan dapat memenuhi kebutuhan para peserta, dapat memberikan peneguhan dan kekuatan dalam menekuni jalan keheningan ini. Tuhan memberkati, berkah dalam. Sambutan dari Uskup Keuskupan Agung Samarinda. Yang saya hormati dan kasihi, moderator kelompok Meditasi Kristiani Keuskupan Agung Samarinda, Pastor Thomas Puput. Yang saya kasihi dan juga saya hormati, Ibu Arum, kelompok-kelompok Meditasi Kristiani yang ada di Keuskupan Agung Samarinda, peserta seminar daring yang saya hormati dan juga kasih dalam Tuhan. Kita sungguh bersyukur kepada Allah karena di Keuskupan Agung Samarinda ini sudah ada kelompok meditasi Kristiani sejak tahun 2010. Dan pada tahun 2017 saya memang mengizinkan agar supaya kelompok meditasi Kristiani ini dikembangkan di Keuskupan Agung Samarinda ini. Kiranya meditasi Kristiani merupakan suatu sarana untuk memperkembangkan kehidupan rohani. Maka meditasi Kristiani merupakan salah satu sarana untuk mengembangkan kehidupan kita sebagai orang beriman, agar supaya hidup iman kita semakin mendalam. Oleh karena itu saya menyambut baik hidup dan berkembangnya kelompok meditasi Kristiani di Keuskupan Agung Samarinda ini. Saya berharap agar supaya kelompok meditasi Kristiani ini dikembangkan. Meditasi Kristiani sungguh sangat penting untuk kehidupan kita dalam rangka mengembangkan kehidupan rohani. Karena di dalamnya ada cara-cara, metode-metode yang diajarkan dan juga yang diperdalam agar supaya kehidupan rohani kita semakin berkembang. Maka kalau pada seminar ini diperkenalkan meditasi Kristiani oleh kelompok-kelompok meditasi Kristiani, juga oleh narasumber, bahkan juga akan diberikan praktek, artinya pembelajaran untuk itu, saya sungguh menyambut baik kegiatan ini. Saya berharap bahwa semakin banyak orang-orang Katolik yang menghargai apa itu meditasi. Karena meditasi ini diperlukan pada zaman ketika orang menjadi begitu sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan, dengan bisnis, dengan kegiatan, bahkan masih diwarnai dengan keramaian dunia ini. Maka dengan meditasi Kristiani, kita sungguh mengeningkan diri, mengeningkan cipta, disertai dengan latihan-latihan, agar supaya kita betul-betul menjadi hening, bukan menjadi kosong. Karena hening sebenarnya ada isinya. Dan isinya adalah agar supaya kita semakin peka terhadap sabda Tuhan. Maka dengan meditasi Kristiani diharapkan kita sungguh terbuka hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan, merenungkannya,
dan menjadikan sabda itu pegangan hidup kita, bahkan kemudian juga mewujud dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentu itu semua adalah karya Roh Kudus yang sungguh kita percaya senantiasa hidup di dalam gereja, hidup di tengah-tengah jemaat, bahkan hidup dalam hati kita masing-masing. Kelompok Meditasi Kristiani memang terdiri dari orang-orang yang berkumpul. Mungkin latihannya bisa sendiri-sendiri, tapi merasa menjadi satu komunitas, sehingga menjadi sebuah kelompok. Dan di dalamnya, cara mengembangkannya bukan hanya berkembang sendiri-sendiri, tapi juga mengembangkan bersama-sama. Oleh karena itu, kelompok Meditasi Kristiani secara berkala juga mengadakan latihan, tapi sekaligus juga mengadakan sharing. Karena dalam sharing itu akan sungguh diperkaya satu sama lain. Orang mengungkapkan pengalamannya bagaimana dalam meditasi, mungkin termasuk bagaimana juga hambatannya, dan orang juga akan diberikan oleh orang lain, oleh sesamanya, oleh satu kelompoknya, bagaimana ketika menghadapi tantangan dan kesulitan, itu tetap bisa setia, dan bahkan kemudian berkembang karena mendengar sharing dari teman-teman. Tentu semakin kita berkembang dalam meditasi Kristiani, kita diharapkan juga semakin menekuninya dengan setia. Kendati kadang-kadang halangannya ada saja dalam berbagai wujud dan bentuk. Tapi kalau kita sungguh setia, maka kita pun juga akan kembang di dalamnya. Tentu lebih jauh, kalau kita berkembang dalam meditasi, apa yang kita ambil buah-buah meditasi itu juga akan mewujud dalam kehidupan kita sehari-hari. Terlebih kita akan semakin mengasihi sesama kita sebagaimana kita diharapkan oleh Tuhan Yesus agar supaya semakin mengasihi sesama kita. Tentu tidak berarti bahwa cita-cita itu mudah untuk digapai. Ada macam-macam halangan, ada macam-macam tantangan. Bahkan tantangan yang paling berat adalah justru dari diri kita sendiri. Kemauan kita untuk mengembangkan meditasi itu, tekad kita untuk dengan setia menjalankannya, kehendak kita untuk sungguh-sungguh memegang apa yang menjadi kehendak Allah bagi kita masing-masing dan bersama. Dan kadang-kadang itu yang menjadikan halangan kita untuk menjadi redup, menjadi tidak semangat dalam menjalankan meditasi Kristiani ini. Maka saya berharap para peserta seminar yang belum masuk dalam kelompok meditasi Kristiani, dengan seminar ini juga diperkenalkan meditasi Kristiani ini bagi Anda sekalian. Dan semoga Anda juga berani untuk mempraktekannya, untuk mencoba, dan untuk belajar. Baik Anda sendiri melalui bacaan, tapi juga lebih-lebih dari pembelajaran yang disampaikan oleh mereka yang sudah terlibat di dalam kelompok meditasi Kristiani ini. Sehingga saya berharap melalui meditasi Kristiani ini, kehidupan rohani Anda semakin berkembang, iman Anda juga semakin teguh, harapan untuk menjadi semakin baik juga semakin besar, terlebih buah-buah yang kiranya akan terpancar, yaitu kasih kepada Allah semakin besar dan mewujud dalam kasih Anda kepada sesama. Terima kasih juga kepada panitia yang telah menyelenggarakan seminar ini, yang telah bekerja keras mengatur segala sesuatu. Dan tak lupa juga terima kasih kepada narasumber yang bahkan tidak hanya datang dari Keuskupan Agung Samarinda ini, tapi bahkan juga dari luar Keuskupan Agung Samarinda. Terima kasih atas bantuan Anda dan semoga kita semua diberkati oleh Tuhan dalam menjalankan tugas perutusan kita, sehingga kerajaan keselamatan semakin wujud nyata, dirasakan oleh semakin banyak orang. Maka Tuhan memberkati, dan Bunda Maria senantiasa melindungi dan mendoakan kita.
Terima kasih. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan memberkati. Pengajaran dari Romo kita yang terkasih, yaitu Romo Syriakus M. Ndolu Okam, dengan tema meditasi dan keutamaan-keutamaan. Silakan Romo. Terima kasih. Selamat malam Bapak Uskup walaupun tidak hadir, para Romo, para suster, Ibu Kindawati sebagai Koordinator Nasional Meditasi Kristiani, para pengurus meditasi Kasri, panitia, Bapak dan Ibu yang saya kasihi. Kita bersyukur dapat bertemu dalam webinar ini. Pada malam hari ini saya akan bicara tentang satu hal yang barangkali membantu kita untuk memahami dengan baik praktek meditasi kita, dan mungkin juga untuk memberikan kita semangat untuk bertekun dalam praktek meditasi. Saya bicara tentang meditasi dan hubungannya dengan keutamaan-keutamaan. Meditasi itu doa. Keutamaan-keutamaan itu adalah kebiasaan-kebiasaan baik. Mungkin sukar untuk dibayangkan kehidupan doa itu tidak ditopang oleh kebiasaan baik yang kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Itu berarti bahwa kebiasaan-kebiasaan baik, good habit, yang kita sebut dengan keutamaan, dalam bahasa Latinnya itu virtus, ini amat penting karena ini akan menopang perjalanan rohani kita. Kalau seandainya kita dalam webinar ini, keseluruhan tema webinar kita ini adalah Fiat Voluntas Tua, terjadilah kehendakmu, itu bisa dari Ibu Maria, dari Fiat Maria, tapi bisa juga itu dari doa Bapa kami yang hari-hari ini sedang kita dengarkan dalam Injil, bacaan harian Injil. Orang selalu bilang bahwa Maria itu adalah seorang mistik, tokoh mistik di dalam kitab suci. Walaupun orang tidak menemukan satu lukisan yang jelas tentang kemistikan Maria, tapi orang berkata bahwa Fiat Maria, terjadilah kehendakmu, terjadilah padaku menurut perkataanmu, Fiat Maria itu, ini merupakan puncak dari kemistikan Maria. Namun orang juga berkata bahwa kemistikan Maria, Fiat Maria ini, didahului oleh apa yang disebut dengan votum. Votum itu tulisannya V-O-T-U-M, votum. Votum itu artinya niat, kehendak, atau kaul. Apa votum Maria? Aku ini hamba Tuhan. Jadi berarti ada dua bagian yang inti dari teks Injil itu. Votum, dia menempatkan diri sebagai hamba. Dan kemudian fiat, dia membiarkan Tuhan melakukan apapun yang terjadi pada hidupnya. Dan itu adalah pusat dari kehidupan mistik Maria. Terjadilah kehendak. Baik Bapak dan Ibu, hal pertama yang ingin saya sampaikan ialah bahwa hidup rohani dan hidup moral itu sangat dekat. Keutamaan-keutamaan itu berkenaan dengan hidup moral. Maka kita bicara tentang hidup rohani, itu meditasi, itu doa, dan hidup moral di dalamnya termasuklah keutamaan-keutamaan itu. Ada hubungan yang erat antara hidup doa, hidup rohani, dan hidup moral, dalam hal ini keutamaan-keutamaan.
Kata-kata Santo Agustinus itu barangkali membantu untuk menerangkan hal ini. Agustinus berkata, orang yang tahu berdoa dengan baik, ia tahu juga hidup dengan baik. Itu berarti tidaklah boleh ada pertentangan antara hidup doa, keteraraan kita pada Tuhan, dan kehidupan harian kita, kehidupan moral kita. Sebab orang yang tahu berdoa dengan baik, dia tahu juga hidup dengan baik. Para Bapak Padang Gurun melihat hidup rohani, dan di dalamnya itu adalah meditasi Kristiani, itu terjalin erat dengan hidup harian. Hidup harian kita, dalam keseharian kita, dalam hubungan kita dengan sesama. Ini soal moral. Oleh karena itu tidak mengherankan umpamanya John Main itu mengatakan bahwa persiapan terbaik untuk meditasi itu adalah hidup baik, itu adalah perbuatan baik. A small kindness. Itu yang kita bicarakan tadi malam dalam webinar virus kesempurnaan. Di sana dikatakan bahwa John Main mengatakan kepada kita, persiapan yang paling baik untuk bermeditasi itu adalah sebuah tindak perbuatan baik. Sekali lagi ini mau menunjukkan, bahkan bagi John Main, hidup moral itu bisa menjadi persiapan yang bagus untuk meditasi kita. Jadi sederhananya Bapak dan Ibu, jangan marah-marah sebelum meditasi. Sebab kalau seandainya marah-marah sebelum meditasi, kita yakin kita tidak pernah bisa meditasi. Karena kemarahan itu akan menjadi gangguan hebat pada saat meditasi kita. Saya harap ini menjadi jelas. Ada hubungan erat antara hidup moral, relasi kita dengan sesama, dan hidup rohani, relasi kita dengan Tuhan. Kedua, baiklah juga kita sadar bahwa perjalanan rohani itu adalah sebuah perjalanan dalam kegelapan. Karena eratnya hidup rohani dan hidup moral, maka tidak mengherankan Bapak dan Ibu, mengapa pada awal perjalanan rohani, awal hidup doa kita, Santo Yohanes dari Salib berbicara tentang cacat celah orang-orang pada awal hidup rohani. Itu berarti kelemahan-kelemahan hidup moral, berkenaan dengan hidup moral, yang terjadi, yang ada dalam diri orang-orang yang baru memulai membangun hidup doanya, baru memulai bermeditasi. Dalam bukunya yang terkenal, Mendaki Gunung Karmel, buku pertama, ia menguraikan hal ini cukup panjang lebar. Orang yang melakukan perjalanan rohani pada awalnya harus melakukan mortification, mati raga, untuk membersihkan diri dari keterikatan-keterikatan dengan kelemahan-kelemahan tertentu. Ini memang tidak mengenakan bagi jiwa yang sudah lama menikmati kesenangan dari kelemahan-kelemahan tertentu itu. Dan pengalaman ini menyakitkan bagi jiwa tersebut. Pengalaman ini ia sebut sebagai pengalaman malam gelap. Ini adalah pengalaman yang membersihkan jiwa. Jadi begini sederhananya Bapak dan Ibu. Kita ini kan hidup dalam keseharian hidup kita ya, ada kebiasaan-kebiasaan kurang baik, tetapi yang kita nikmati. Contoh, gosip. Gosip ini kan sesuatu yang tidak baik karena kita tahu ini adalah tindak membunuh orang secara kejam. Ketika kita mulai bermeditasi, mulai membangun hidup rohani, kita tahu bahwa soal ini harus dibereskan. Kita tidak bisa meneruskan kebiasaan-kebiasaan lama yang tidak baik itu ketika kita mulai serius dengan hidup rohani kita. Maka apa yang terjadi ketika orang itu mulai membangun hidup rohani, mulai menata hidup doanya, maka dia mulai berusaha melepaskan diri dari hal-hal yang tidak baik, dari kebiasaan-kebiasaan yang tidak bagus,
dari cacat celah. Itu bahasanya Yohanes Salib, dari cacat celah jiwa. Nah, ketika kita secara aktif, saya berusaha untuk melepaskan keterikatan saya pada hal-hal yang tidak baik ini, terutama hal-hal ini saya peroleh atau kenikmatan yang saya nikmati, kesenangan-kesenangan saya dapatkan itu saya terima melalui indera-indera saya. Kita tahu kita punya panca indera, maka ini sebetulnya pengalaman yang menyakitkan bagi jiwa. Ada rasa sakit ketika saya harus menghentikan kebiasaan buruk ini. Maka bagi jiwa yang sudah biasa menikmati keburukan itu, melepaskan keburukan itu, bagi dia bagaikan sebuah malam. Ini adalah malam purifikasi, malam bersih diri. Oleh karena itu, benarlah kalau dikatakan, kalau kita mau memasuki perjalanan hidup rohani, kita memasuki perjalanan doa, pada titik tertentu, kita akan menelusuri perjalanan malam yang gelap. Malam yang gelap artinya kita menelusuri purifikasi, pemurnian. Kita melepaskan dari hal-hal enak, hal-hal menyenangkan yang selama ini kita nikmati, tapi harus kita lepaskan. Karena kita harus melakukan perjalanan menuju Tuhan itu. Kalau orang mau hidup bermeditasi, dia tentu harus melepaskan kebiasaan mencuri. Sebab kebiasaan mencuri ini yang bagi dia menyenangkan. Karena apa? Karena tanpa berkeringat, tapi dia mendapatkan dari apa yang dia curi itu. Tapi ini tidak bisa berkompromi dengan keputusan rohani, keputusan dia untuk berdoa. Maka sebetulnya pada titik tertentu, mengapa kita harus curiga pada titik tertentu, mengapa orang tidak bertahan dalam meditasi? Sebenarnya karena dia tidak tahan juga dengan kebiasaan-kebiasaan buruk yang dia lakukan selama ini, dan itu akan sangat mengganggu dia dalam ketenangan meditasinya. Ya, jadi dalam arti ini hidup rohani, hidup meditasi kita itu sebuah proses masuk dalam pengalaman malam, pengalaman purifikasi, pengalaman yang menyakitkan. Poin ketiga yang ingin saya sharingkan berkenaan dengan tema ini adalah perjalanan rohani adalah sebuah pertarungan. Virtus itu, vir, dari kata Latin, vir. Vir itu anak lelaki atau pria atau anak lelaki, a boy. Itu vir. Jadi perjalanan rohani ini itu bagaikan pertarungan antara anak lelaki, seorang pria yang berusaha untuk menaklukkan wanita pujaan, yang berusaha untuk menaklukkan wanita yang menggodanya. Jadi keduanya itu bertarung siapa menguasai siapa. Maka ini merupakan sebuah pertarungan. Perjalanan hidup rohani dan hidup doa itu merupakan sebuah pertarungan. Sebuah peperangan antara keutamaan melawan konkupiscensia. Keutamaan, virtus, vir, pria, anak lelaki, melawan konkupiscensia, kecenderungan dosa. Kecenderungan dosa itu dalam tradisi, terutama oleh Santo Ignatius dari Loyola, itu selalu digambarkan dengan seorang wanita. Jadi berarti wanita itu menggoda dan pria itu ingin menaklukkan godaan itu agar jangan mengganggunya. Maka perjalanan rohani itu adalah pertarungan antara keutamaan melawan konkupiscensia, kecenderungan kepada dosa. Maka John Main melihat meditasi itu merupakan sebuah healing journey, sebuah perjalanan penyembuhan
dari luka-luka dosa. Jadi begini Bapak dan Ibu ya. Dosa itu sebenarnya menciptakan luka dalam diri kita, luka melukai Allah, melukai diri, dan melukai sesama. Kita ini terluka karena dosa, dan itu membuat kita tahu bahwa kita tidak happy dalam hidup, itu seringkali karena dosa. Maka meditasi ini sebuah perjalanan menuju ke pusat diri dengan perintah utama, dengan langkah sederhana, ucapkan mantra Anda. Jadi dengan mengucapkan mantra, kita seakan sedang melangkah ke pusat diri kita. Tapi perjalanan melangkah ke dalam ini bukan perjalanan yang gampang. Karena perjalanan ini penuh dengan tantangan, godaan, kesulitan, dan salah satunya yang harus kita sebut itu kecenderungan dosa. Saya ingin melangkah ke dalam batinku, ingin bertemu dengan Tuhan batinia. Tetapi pada saat yang sama, dorongan-dorongan, tarikan-tarikan untuk keluar dari perjalanan ini tidak gampang. Dan itu salah satunya kita dapat dari kecenderungan dosa itu. Yang membuat kita tidak betah melakukan perjalanan rohani. Ada sebuah pertarungan. Kalau saya boleh menggambarkan dengan sangat sederhana, Bapak dan Ibu bayangkan kalau kita itu mengebor pohon. Kita mengebor pohon begitu. Kan ada mata bor kalau kita bor. Kalau kita membayangkan mata bor itu adalah mantra kita yang kita pakai untuk masuk ke dalam, jadi mata bor itu mulai berputar supaya bisa menerobos sampai menembus itu pohon itu. Kita tahu untuk supaya mata bor ini bisa masuk, itu kan mengandaikan harus ada serbuk kayu, serbuk pohon itu yang keluar. Selama serbuk itu tidak bisa keluar, selama itu juga mata bor tidak bisa masuk. Serbuk kayu ini adalah kecenderungan kita kepada dosa-dosa ini. Ini harus dibersihkan, harus dikeluarkan. Kalau dia tidak bisa dikeluar atau dia tidak bisa dikeluarkan atau dia tidak keluar, maka selama itu juga mantra ini mentok, tidak bisa bergerak masuk. Maka terjadilah pada saat kita bermeditasi itu, kalau digambarkan, itu ada sebuah pertarungan antara kecenderungan kepada dosa yang ingin tetap menguasai kita dan kerinduan kita untuk menjumpai Allah dalam pusat diri kita dengan bantuan satu kata yang kita sebut mantra itu. Maka ini sebuah pertarungan. Semakin kita tekun, maka pelan-pelan serbuk-serbuk kayu itu akan keluar dan kita menemukan jalan berkat kata doa itu untuk menerobos masuk ke dalam dan akhirnya menyentuh the center of our being, pusat dari diri kita, yaitu Allah. Jadi oleh karena itu perjalanan meditasi itu merupakan sebuah perjalanan penyembuhan. Menyembuhkan diri dari luka-luka dosa, luka-luka kecenderungan kita kepada dosa yang kita telah lakukan dalam hidup ini. Ketika kita sampai di tengah, kalau kita membayangkan dalam fantasi imajinasi kita, kalau seandainya kita sudah sampai ke tengah, kita bertemu dengan Tuhan batinia kita dalam keheningan itu, di sanalah kita disembuhkan secara utuh. Saya kutip kata-kata Yohanes dari Salib dalam bukunya Nyala Cinta yang Hidup. Dia mengatakan, in the center, di pusat diri kita itu, terjadilah divine anointing, pengurapan ilahi. Jadi proses penyembuhan secara utuh menyembuhkan kita,
itu terjadi in the center, dalam pusat diri itu. Setelah sebuah perjalanan yang meletihkan, karena harus bertarung dengan konkupiscensia yang menghadang kita. Dia tidak pernah akan membiarkan dengan mudah kita masuk. Maka ini sebuah pertarungan. Tetapi ketika kita sampai di pusat, in the center itu, kita mengalami pengurapan ilahi. Maka kita akan tahu bahwa pengurapan ilahi yang menyembuhkan itu whole, healing, whole, utuh, itu dengan salvation itu satu kata yang berdekatan semua. Jadi keutuhan, whole, ini ada hubungan erat sekali, artinya sama bahkan dengan heal, health, kesehatan, bahkan sama dengan salvation, keselamatan. Maka Yesus disebut juru selamat, juga disebut penyembuh abadi, itu bisa dimengertikan dia menyembuhkan luka dosa. Jadi saya ingin agar kita menyadari bahwa ini sebuah pertarungan yang tidak gampang. Meditasi ini adalah sebuah seni mengalahkan konkupiscensia. Jadi kalau kita punya bayangan seperti tadi, kita mulai paham, oh berarti meditasi itu adalah sebuah seni untuk mengalahkan konkupiscensia. Serbuk-serbuk itu yang adalah konkupiscensia ini, mau tidak mau, kalau kita tetap mendorong mata bor ini maju, maka mau tidak mau dia dipaksa keluar. Ketika dia keluar, dia kalah karena mata bor ini akan terus bekerja. Kalau kita kalau seandainya kita baca buku saya yang terakhir, terbitan Carmelindo, yang murni hati, melihat Allah itu, kita akan tahu bahwa ada sebuah pandangan dalam tradisi para bapak padang gurun. Ketika orang mengucapkan doa monologistos, yang sekarang kita kenal dengan doa dengan mantra ini, meditasi Kristiani ini, kalau orang mengucapkan kata itu, formula, mereka sebut formula, dengan baik, mulai dari pagi sampai larut malam, ketika mereka tidur, mereka memang tertidur, tubuh ini. Tetapi kata itu, formula itu, mantra itu, bekerja pada saat tidur. Apa yang dilakukan oleh mantra pada saat tidur itu? Dia to heal, menyembuhkan, to purify, membersihkan. Sehingga para pertapa itu kemudian menyadari bahwa tiap kali mereka bangun pagi, kecenderungan mereka kepada dosa, konkupiscensia ini melemah. Melemah karena pada malam hari, waktu bekerja, waktu mereka tidur, kata itu bekerja. Kerja untuk membersihkan. Maka kita kemudian mulai paham kenapa meditasi mantra itu bagaikan obat. Bahasa Inggris kan meditation, obat bahasa Inggris itu medicine. Meditation itu dekat. Dari kata yang sama, dari kata med, yang artinya merawat, yang artinya mengobati, yang artinya menyembuhkan. Maka kalau dokter itu beri perintah kita, kamu tidur malam hari tidur, supaya obat bekerja, demikianlah juga pada malam hari jangan begadang, tidur dengan baik. Supaya mantra itu, formula itu bekerja. Untuk apa? To purify, to heal. Jadi meditasi dengan pengucapan mantra, kata doa ini, dia itu mengalahkan konkupiscensia, dia menciptakan kemurnian hati. Hati kita kemudian menjadi bersih. Melalui atensi, jadi perhatian yang penuh kepada mantra ini dalam meditasi itu membantu kita mengalahkan godaan dosa. Demikianlah juga melalui ketekunan. Kita bertahan dalam jalan rohani. Jadi, dua karakter dari meditasi, atensi pada mantra itu, dan ketekunan terus-menerus
baik mood buruk maupun mood baik, kita tetap bermeditasi, maka kita akan bisa menerobos halangan konkupiscensia dan mencapai the center of our being itu. Ketika kita bertekun, kita akhirnya lama-kelamaan bisa menikmati apa yang disebut buah-buah roh. Salah satu buah roh itu adalah penguasaan diri, kontrol diri. Bapak dan Ibu, saya sengaja singgul kontrol diri ini, penguasaan diri. Yang adalah salah satu buah roh, buah dari perjalanan meditasi. Mengapa kontrol diri itu menjadi penting? Penguasaan diri menjadi penting karena penguasaan diri ini dianggap oleh para bapak padang gurun ini sebagai main tool, menjadi alat utama bagi kita untuk mengalahkan kecenderungan kepada dosa, untuk mengalahkan konkupiscensia. Umpamanya ada kecenderungan untuk gosip. Kalau kita bisa menguasai diri, kita bisa mengatakan, no, tidak, saya tidak mau terlibat dalam penggosipan itu, maka kita menang. Kita mengalahkan godaan itu. Jadi kontrol diri yang adalah buah rohani itu dianggap sebagai main tool. Alat utama untuk memasuki pertarungan itu. Ucapkan mantra Anda adalah sebuah perintah militer dalam pertarungan itu. Perintah ini adalah kemasan John Main untuk komando pertempuran di padang gurun. Bertahan, jangan lari. Jadi para bapak padang gurun itu punya perintah terkenal. Kalau seandainya dia mengalami, dia sadar dia masuk dalam pertarungan godaan, apa yang disebut dengan setan akedia, sebenarnya perintahnya itu sederhana, yang akan diberikan oleh bapak rohaninya, Aba, Ama, kepada rahib muda. Bertahan, jangan lari. Sebenarnya John Main itu menerjemahkan perintah militer, karena itu pertempuran di padang gurun, bertahan jangan lari itu, dengan ucapkan mantra Anda. Apakah ada pengalaman godaan, ada pengalaman tidak enak, ada gangguan? Tenang, ucapkan mantra Anda. Oleh karena itu, secara sederhana, kalau kita mau bertumbuh dalam hidup rohani, maju dalam praktek meditasi kita, kita harus mempraktekkan keutamaan-keutamaan yang adalah lawan dari konkupiscensia. Konkupiscensia ini diringkas menjadi 7 yang disebut dengan 7 dosa pokok. Keutamaan-keutamaan ini diringkas menjadi 7 keutamaan, 3 keutamaan teologal, iman, harap, kasih, dan 4 keutamaan kardinal, keutamaan moral, yaitu keadilan, kebijaksanaan, keberanian, dan ada keadilan, keberanian, dan kebijaksanaan, keadilan, keberanian, dan ugahari. Jadi ugahari, tahu batas. Santa Katarina dari Siena mengatakan bahwa dalam pertarungan rohani itu kita mempunyai alat yang bagus, pedang bermata 2. Jadi, untuk mengalahkan konkupiscensia, godaan-godaan, tantangan itu, kecenderungan itu, kita menggunakan 1 pedang, tapi punya 2 mata. Yang pertama, benci akan dosa. Jadi benci akan konkupiscensia. Itu mata pertama. Mata kedua adalah kebajikan. Kita tahu bahwa ibu dari semua kebajikan itu adalah kasih. Buah pertama dari buah roh. Sebagaimana ibu dari kejahatan itu adalah kesombongan. Karena kasih itu mengalahkan segala. Santo Yohanes dari Salib berkata, pada senja hidup kita, kita akan diadili berdasarkan cinta kasih, berdasarkan agape yang adalah tujuan akhir, buah dari anak kandung dari apatheia yang merupakan ujung akhir dari perjalanan meditasi kita.
Bapak dan Ibu, saya ingin tutup secara singkat percakapan ini dengan sedikit memberi keterangan tentang pentingnya kata Maranatha, kata doa di dalam praktek meditasi. Yang namanya kata doa, mantra, formula, itu diberikan oleh seorang guru. Jadi guru memberikan kepada muridnya. Maka dalam tradisi para pertapa padang gurun, seorang rahib muda datang dari kampung, masuk ke padang gurun, dia ketemu dengan guru rohani. Yang permintaan pertama ketika dia bertemu dengan guru rohani itu bunyinya, Father, give me a word. Bapa, berikan saya sebuah kata. Lalu Aba itu akan memberikan kata dengan perintah, pergilah engkau ke pondokmu dan ucapkan kata itu. Jadi kata ini adalah kata yang diberikan oleh seorang guru. John Main itu menempatkan dirinya sebagai guru meditasi, dan dia memberikan kepada kita sebagai murid-muridnya itu sebuah kata. Kata yang dia berikan untuk kita pegang dan kita ucapkan adalah kata Maranatha. Kata Maranatha dan adalah kata suci ini adalah sebuah kata suci. Kata yang dipakai untuk berdoa. Kata yang menghadirkan Allah. Kata yang menghantar kita kepada kesadaran akan kehadiran Allah. Jadi ketika kita mengucapkan Maranatha, kita itu menghadirkan Allah. Maka kata doa, mantra, bagi John Main itu adalah sebuah sakramentalia. Dia menyebut mantra itu sebuah sakramentalia. Artinya sesuatu yang mirip sakramen, yang memperlihatkan Allah yang tak kelihatan. Yang membuat Allah yang tak kelihatan itu menjadi terlihat, hadir bagi kita. Di dalam kata ini terkandung nama Allah. Tuhan Yesus datanglah. Terkandung nama Tuhan dalam kata itu. Bagi orang Yahudi, menyebut nama itu berarti membuat orang itu hadir, yang bersangkutan hadir. Bukan hanya sekedar kata yang terdengar begitu saja, tetapi yang membuat kehadiran, membuat orang yang disebut itu hadir. Kalau kita bilang Maranatha, kita membuat Tuhan itu hadir. Karena itu, kita harus menyebut kata ini dengan rasa hormat. Sebenarnya, menyebut Maranatha itu sama saja dengan kita menyebut nama Tuhan. Dan itu harus kita sebutkan dengan rasa hormat. Kita ingat Keluaran bab 20 ayat 7 yang mengatakan, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Ketika Musa bertanya, siapa namamu? Dalam kisah Keluaran bab 3 itu, Tuhan tidak menyebut namanya. Dia hanya mengatakan, aku adalah aku. Yang kemudian diterjemahkan dengan bahasa mereka, itu menjadi Yahweh. Jadi Yahweh itu bisa berarti, aku adalah aku. Tuhan tidak menyebut namanya. Dia, karena nama itu terlalu kudus dan suci, tidak layak untuk menyebutnya. Tentu kita juga ingat 10 perintah Allah. Salah satu perintah pertama yang berbunyi jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan tidak hormat. Oleh karena itu kita memasukkan dalam kesadaran kita bahwa kata ini diberi oleh seorang guru. Kata ini adalah kata suci. Kata yang membantu kita untuk masuk ke dalam diri kita. Jadi yang membuat kita selalu hadir di hadirat Tuhan. Kata yang kalau diungkapkan dalam bahasa Inggris, saya paling suka kata ungkapan dari para bapak padang gurun itu. Berkenaan dengan formula. Mereka akan selalu bilang begini. Keep the word in your heart. Buatlah agar kata itu selalu ada di dalam hatimu. Kata suci itu selalu bergema. Jadi kata suci itu bergema di ruang suci, yaitu diri kita. Perlu kita ketahui Bapak dan Ibu bahwa kata suci ini, mantra, formula, itu sebenarnya diberikan oleh guru
dalam percakapan pribadi murid itu dengan guru. Ya, nah, jadi ketika guru itu menyampaikan kepada muridnya, kata ini yang engkau pakai, sebenarnya murid ini tidak pernah akan memberitahu kepada orang lain kata apa yang diberikan oleh guru itu untuk dia. Jadi oleh karena itu, kata ini dijaga di dalam hati kita. Kita tidak memberitahukannya kepada orang lain. Mengapa? Karena mereka berkeyakinan bila kata ini, kata yang dijaga dengan baik di dalam hati itu, mantra itu, diberitahukan kepada orang lain, maka kekuatan, the power of our mantra, jadi kekuatan mantra ini kemudian melemah. Itulah sebabnya mengapa praktek doa monologistos tidak banyak kita ketahui kecuali melalui konferensi Yohanes Cassianus. Sebabnya ialah bahwa soal ini tidak dibicarakan terbuka karena menyangkut kerahasiaan, secret. Itu ada sesuatu yang sangat personal. Dengan demikian, Bapak dan Ibu para meditator yang terkasih, baiklah kita sebagaimana selalu dinasihatkan oleh Father Lauren Freeman, agar kata kita, kata Maranatha, ini kita jaga dengan baik, kita coba mengucapkannya dengan sikap hormat, dan kalau sikap hormat itu berarti kita memakainya sebagai kata yang kita ucapkan pada saat kita doa, terutama pada saat kita doa. Jadi ini kata yang kita pakai pada saat kita doa. Saya harap dengan keterangan ini kita menjadi paham bagaimana kita harus menghormati kata ini dengan baik. Itu saja 1-2 poin yang bisa saya katakan. Terima kasih. Ini pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama ini datang dari Bapak Daniel. Selamat malam, Romo. Terima kasih atas penyampaiannya. Mohon izin bertanya, apakah anak atau orang yang mengalami hiperaktif, yang selalu bergerak atau tidak bisa diam, yang justru tenang pada saat bergerak atau beraktivitas, dapat melakukan meditasi? Mohon pencerahannya, bagaimana cara melakukannya? Terima kasih Romo, ini dari Bapak Daniel di Balikpapan. Bapak Daniel berhak mendapatkan 1 hadiah buku. Terima kasih. Monggo Romo untuk dijawab. Terima kasih atas pertanyaannya. Memang meditasi itu mengandaikan ketenangan tubuh. Mengandaikan ketenangan tubuh, maka perintah meditasi ialah duduklah dengan tenang. Jadi tubuh ini amat penting. Seorang anak yang mengalami hiperaktif, ya, jadi dia hiperaktif itu memang amat sulit untuk bermeditasi. Maka kalau kita mau mengajari anak kalau dia masih kecil, yaitu tergantung ibunya, katakanlah ibunya yang menemani. Walaupun tidak bisa diharapkan dia bisa bermeditasi senormal sebaik yang anak yang bisa tenang, tetapi tidak apa-apa. Jadi walaupun kita tahu untuk meditasi butuh ketenangan tubuh, tapi kita merasa itu penting untuk anak ini, anak yang usianya lagi hiperaktif itu, tidak apa-apa. Itu tergantung dari kita orang tua. Kita bisa ngajaknya untuk duduk. Walaupun toh nanti dia tidak mengucapkan apa-apa, suruh dia duduk diam, beritahu bahwa ini adalah saat kita meditasi, minta dia ambil posisi duduk, umpamanya bersila atau duduk di kursi dengan tenang, tangan diletakkan di atas paha, sejauh dia dapat, entah hanya 1-2 menit pun, itu usaha yang baik. Jadi tidak boleh kita karena beranggapan bahwa meditasi itu mengandaikan keheningan tubuh dan anak ini tidak bisa hening, lalu kita bilang, oh tidak usah, dia tidak bisa. Jangan. Kita boleh mencoba sejauh dapat tanpa perlu memaksa.
Seandainya toh dia tidak bisa bermeditasi, kita ini kan namanya menanam benih ya. Kita menanam benih itu bahkan mungkin di tanah yang amat sulit, amat tandus, tetapi kehidupan itu bisa bertumbuh. Berarti mungkin ada sesuatu yang kita tidak tahu bagaimana dengan pengalaman itu. Bisa saja suatu saat setelah dia dewasa, dia menjadi lebih tenang, dia kemudian teringat akan pengalaman diminta tenang, dulu tenang oleh orang tuanya, maka kemudian dia coba untuk mulai menekuni, mempraktekkan meditasi ini. Jadi singkat kata, memang sulit untuk diajak bermeditasi anak hiperaktif. Tapi itu tidak boleh dikatakan dia tidak bisa bermeditasi. Orang tua boleh mengajaknya untuk masuk dalam pengalaman itu sejauh dapat sesuai kondisi anak. Pertanyaan yang kedua, selamat malam Romo, saya mau bertanya mengenai sacred word Maranatha. 1. Bolehkah digunakan pada saat apa saja? Jadi kata Maranatha ini boleh digunakan pada saat apa saja. Ini dari Reta di Balikpapan, Romo. Silahkan. Begini, seandainya kita ini paham apa artinya kata doa atau kata suci, dan saya coba terangkan latar belakang yang namanya mantra dan kata suci itu dalam pemakaiannya. Sebenarnya kita kalau mau tegas, kita katakan kata ini adalah kata yang tahu itu cuma saya dengan Tuhan. Saya dengan Tuhan. Orang lain itu tidak tahu. Maka kan dalam tradisi, saya dengan guru. Karena guru itu harus memberi saya kata. Nah, jadi berarti pada akhirnya harus dikatakan very, very secret. Saya dengan Tuhan. Bahkan kalau kita tahu ini, maka penggunaannya itu jelas harus dalam konteks doa. Sebab kontak kita dengan Tuhan itu doa. Doa itu relasi kita dengan Tuhan. Ketika kita melakukan doa, kita melakukan kontak kita dengan Tuhan, ya, kita berdoa. Pada saat itu kata itu dipakai. Jadi dalam arti tegas ya, itu adalah kata yang dipakai pada saat doa. Dan very, very secret. Yang tahu itu cuma saya dengan Tuhan. Dengan kata lain, kalau kita pakai sedikit cara berpikir logika kita, kalau begitu, kita tidak bisa tanya, orang tidak boleh tanya kepada saya, kalau menurut etika soal permantraan, soal formula itu, etikanya, orang tidak boleh tanya pada saya, Romo itu sebetulnya mantra apa? Apakah pengandaian kita itu memang Maranatha? Tapi ini sesuatu sangat personal, maka kita tidak bisa tahu persis apakah dia Maranatha. Itu kan cuma pengandaian umum. Bahwa kita sebagai meditator, itu kita pakai kata Maranatha. Jadi sesudah itu kita tidak tahu persisnya. Jadi sehingga dalam pengalaman saya juga memang orang tidak pernah tanya, Romo pakai kata apa? Apakah Romo pakai Maranatha juga? Sekarang pertanyaan itu sebenarnya tidak boleh. Karena ini menyangkut privilege. Itu sesuatu yang sangat rahasia. Oleh karena itu kalau kita baca kisah hidup John Main, tidak ada orang yang tahu. Waktu John Main belajar pada Swami Satyananda, dia berkenal dengan kata mantra, itu di Malaysia, tidak dikatakan dia memakai kata apa. Walaupun Swami Satyananda itu beritahu bahwa sebagai orang Kristen silakan memakai sebuah kata dari tradisi rohanimu. Tapi tidak pernah dikatakan John Main itu pakai kata apa waktu itu. Dan bahkan dengan Maranatha, John Main tidak pernah menceritakan, kalau Bapak Ibu perhatikan, dia tidak pernah mengatakan, saya menggunakan Maranatha. Dia hanya mengatakan, rupa-rupanya untuk para pemula, orang yang baru belajar, kata ini bagus. Jadi sebagai guru dia menerangkan, untuk murid-muridku, mungkin baik kata ini. Alasannya dia beri, alasan ini. Biasanya ada 4 itu. Alasannya termasuk bahwa ini kata dari bahasa Arab, bahasa Yesus sendiri, ada AAA. Gitu. Jadi, Ibu Reta, sederhananya, sebenarnya kata ini sangat secret.
saya dengan Tuhan yang tahu. Dan oleh karena itu, saya juga tidak boleh menanyakan kepada orang, engkau sesungguhnya pakai Maranatha atau kata lain. Itu tidak boleh tanya, karena itu privilege. Begini, saya sebenarnya tadi sebelum acara ini, karena saya tahu saya mau menerangkan ini, saya mau mengcopy memfoto satu teks yang menerangkan tentang mengapa mantra itu tidak boleh diucapkan. Saya ambil dari sebuah buku, dari bukunya Anthony de Mello. Dia bicara tentang mantra ini. Hanya tidak bisa saya kirim masuk, karena situ hanya dikatakan hanya admin yang bisa kirim, ya. Jadi saya tidak bisa masuk. Sebenarnya saya ingin nanti sesuatu ini saya kirim untuk dibaca. Rupanya itu. Kirimkan ke saya dulu, Romo. Nanti saya kirimkan. Oke, baik. Nanti saya kirim ke Ibu Arum. Itu saja keterangan. Jadi berarti very, very secret. Kalau saya sesuatu yang sangat secret, privilege saya, alasan apa saya harus menceritakan kepada orang? Harus saya memakainya di sembarang waktu? Itu tidak ada relevansinya, tidak ada kepentingan. Kalau saya itu kalau saya memakainya pada kesempatan lain di luar doa, berarti saya tidak cukup menjaga kerahasiaan pribadi saya. Ini sama seperti kalau orang bilang kalau sangat mungkin itu sesuatu sangat pribadi. Ini rahasia saya loh ini. Saya rahasia saya loh ini. Maka bahkan antara pertapa itu, bahkan pertapa modern, kalau mereka memakai kata itu, mereka tidak pernah akan saling menceritakan. Tidak akan saling menceritakan. Tapi sebetulnya karena itu memang pribadi, very personal. Dengan demikian, dengan sendirinya, dia tidak bisa dipakai sembarang. Kalau saya menjadikan itu sebagai mantra, begitu saya jadikan dia mantra, saya tidak pernah memakainya untuk hal-hal selain doa. Romo, saya ketika bermeditasi biasa mengucapkan mantra dengan Yesus. Dan rasanya sudah sangat cocok dengan kata itu. Mohon penjelasannya, Romo. Ini dari Ibu Sri Rejeki Susilowati. Nah, ini sangat nyambung dengan pertanyaan dari Ibu Reta Balikpapan. Monggo, Romo. Memang sebenarnya John Main itu tidak mewajibkan. Dia selalu mengatakan, I recommend. Berarti saya merekomendasikan, saya mengusulkan. Ya. Jadi oleh karena itu, kalau kita yang tahu tentang teori permantraan, kita akan menerima itu dengan sukacita. Tapi seandainya terlepas dari itu, seandainya memang kita punya pengalaman tertentu, sudah biasa doa Yesus dengan memakai kata Yesus, memang Yesus juga bisa menjadi satu mantra, bisa dipakai. Itu tidak soal, ya. Hanya tetap dipertimbangkan kalau seandainya kata Yesus itu belum begitu terbiasa atau belum mengakar sekali, ya. Kata mantra memang bisa dipakai karena kalau kita anggap dia sebagai guru. Jadi berarti dalam titik ini up to you. Di satu segi kita memperhitungkan bahwa guru memberikan anjuran ini, di satu segi kita kita memiliki sesuatu yang lain untuk kita jadikan mantra. Jadi oleh karena itu, saya tidak bisa mengatakan baiklah Yesus, baiklah mantra, tetapi putuskan sendiri berdasarkan data ini, berdasarkan pertimbangan kita. Dari pengalaman pribadi, karena ini sangat-sangat personal nanti. Yang penting begitu dikatakan saya memilih Yesus, umpamanya dari pertanyaan itu, oke, ditekuni. Paling penting bagi John Main ialah bahwa kita mengucapkan kata itu. Maka dikatakan 3 kata emas dari praktek meditasi itu adalah ucapkan mantra Anda. Tidak dikatakan ucapkan Maranatha, tapi ucapkan mantra Anda. Nah, jadi kalau orang yang tahu dengan teori permantraan, dia pasti memperhitungkan antara anjuran gurunya dengan kecondongan batinnya. Tapi itu biasanya tergantung kita memutuskan saja. Dari Suster TR Luciana, dari Suster Romo. Izinkan bertanya ya, Romo. Apakah ini artinya
seluruh niat saya untuk memiliki hikmat dalam menyembuhkan orang sakit benar-benar bisa terwujud jika pemeliharaan rohani dan mantra meditasi bisa saya hayati dengan baik. Mohon penjelasannya, Romo. Monggo. Begini, Suster, selamat malam, Suster. Terima kasih pertanyaannya. Saya kembali dulu pada praktek meditasi ya. Tujuan meditasi itu satu saja. Kita bermeditasi itu tujuan cuma satu, yaitu Allah. Jadi berarti dengan bermeditasi kita akan mencapai Allah. Oleh karena itu apa-apa yang bukan Allah, dan itu berarti cacat celah itu memang harus disisihkan. Harus ada proses mortifikasi. Karena itu semua sesuatu yang bukan Allah. Maka kita harus sisihkan supaya kita bisa sampai kepada perjumpaan dengan Tuhan, dengan Allah itu. Bahwa nanti setelah kita itu dekat dengan Tuhan melalui doa-doa kita, Tuhan menganugerahkan sesuatu kepada kita, itu murni sebuah gift, sebuah pemberian. Jadi given freely, diberikan secara bebas oleh Tuhan. Nah, jadi oleh karena itu, dalam meditasi kita tidak bisa menarget apakah saya akan menjadi penyembuh, apakah saya akan menjadi ini, juga tidak bisa dikatakan begitu. Jadi yang paling penting ialah saya mengucapkan mantra, dan ini adalah jalan saya untuk menuju persatuan kedekatan saya dengan Tuhan. Terlepas dari teori ini, dari keyakinan meditasi ini, bahwa Suster mungkin selama ini seperti yang ditanyakan, saya mendapat kesan Suster biasa katakan saja membantu mendoakan orang ya. Nah, itu doakan saja menurut iman, karena meditasi ini juga pada akhirnya membawa kita kepada pertumbuhan iman. Iman. Jadi kalau seandainya Suster dari pengalaman bahwa Suster dipakai oleh Tuhan untuk menolong orang untuk karya penyembuhan, ya tentu dengan sendirinya karya ilahi ini tidak bisa berbarengan dengan hidup yang buruk. Itu pasti itu sinergi, itu tidak bisa orang ini mau menjadi penyembuh tetapi hidupnya buruk. Bukan berarti dia dosa loh. Ada dosa tapi ada pertobatan. Selalu harus berusaha memperbaiki diri supaya hidup menjadi lebih baik. Bukan tidak terpeleset. Bisa terpeleset karena kita bukan malaikat. Kita manusia, tapi begitu jatuh kita harus bangun. Jadi proses membersihkan diri, merawat diri, hidup baik, bertekun dalam relasi kita dengan Tuhan, dalam doa, dalam meditasi, itu memang menopang. Ya, menopang pelayanan kita untuk karya penyembuhan itu. Gitu, Suster ya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, istimewa untuk Romo pada malam hari ini, Provisia. Terima kasih banyak dan luar biasa. Kita semua terhenyak, kita semua terpesona dengan apa yang disampaikan oleh Romo. Dan kita akan menutup webinar pada malam hari ini dengan doa penutup, dan akan ditutup dengan berkat dari Romo Puput. Semoga kelompok meditasi ini menjadi rumah spiritual yang sejati bagi yang mencarinya. Semoga keheningan ini menjadi kekuatan untuk membuka hati kami kepada citra Allah, sehingga dengan demikian kami saling mengasihi, mengalami damai, berlaku adil, dan menjadi manusia yang bermartabat. Semoga keindahan kehidupan ilahi memenuhi setiap hati kami yang berdoa di sini dengan harapan dan kegembiraan. Semoga kami yang berdoa di sini dikuatkan oleh Roh Kudus untuk melayani semua yang datang dan menerima mereka sebagai Kristus sendiri. Doa yang sederhana ini kami ungkapkan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu.
Semoga kita sekalian diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.